Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ridhi Hoirinisa dari kelas AB46 gabungan 0506. Di sini saya akan membawakan tema sholatnya baik maka perilakunya pun baik. Sebagaimana sholat adalah ibadah yang menjadi tiang agama Islam. Sebagai salah satu dari 5 rukun Islam, sholat memiliki kedudukan yang sangat penting dalam kehidupan seorang muslim. Salah satu hikmah besar dari sholat adalah bahwa sholat yang dilakukan dengan baik akan berpengaruh positif pada perilaku seorang muslim dalam kehidupan sehari-hari. Dalam Al-Quran dan hadis, terdapat banyak petunjuk yang menunjukkan kaitan antara sholat yang benar dengan perubahan perilaku seseorang. Oke, poin yang pertama adalah sholat yang baik membentuk perilaku yang baik. Kesatu, sholat mengingatkan hamba kepada Allah. Sholat merupakan bentuk ibadah yang langsung menghadap kepada Allah, sehingga dengan rutin mengerjakan sholat, seorang muslim akan selalu teringat akan Allah. Kesadaran ini akan membentuk perilaku yang baik, penuh dengan rasa takut kepada Allah dan selalu berusaha menjaga diri dari perbuatan dosa. Yang mana di dalam Quran surat Al-Ankabut, sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Ayat ini menjelaskan bahwa sholat yang dilakukan dengan khusyuk dan benar akan menjauhkan seseorang dari perbuatan buruk dan maksiat. Yang kedua, sholat menumbuhkan ketakwaan. Sholat yang dikerjakan dengan penuh kesungguhan dapat menumbuhkan rasa takwa dalam diri seorang muslim. Orang yang bertakwa akan selalu berusaha berlaku baik dan menjaga akhlak dalam setiap aspek kehidupannya. Yang dimana dalam Quran surat An-Nisa ayat 43, Ya ayyuhallazina amanu la taqrabus sholata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taquluna wa la junuban ila abiri sabilin hatta tagsil fa in kuntum marada. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mendekati sholat dalam keadaan mabuk, sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan. Quran surat An-Nisa ayat 43. Ayat ini mengajarkan bahwa dengan sholat seorang akan semakin mendekatkan dirinya kepada Allah, dan dalam proses itu ia akan mendapatkan bimbingan agar menjaganya dirinya dari hal-hal yang buruk. Poin yang kedua adalah hadis yang menunjukkan hubungan antara sholat dan perilaku. Yang pertama, sholat yang ikhlas mencerminkan akhlak yang baik. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya sholat itu adalah cahaya, puasa itu adalah bukti kebenaran, sedekah itu adalah pembela, dan Al-Quran itu adalah hujjah bagimu. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini menunjukkan bahwa ibadah yang dilakukan dengan niat ikhlas akan membentuk karakter dan perilaku seorang muslim menjadi lebih baik. Orang yang rutin sholat dan menjaga keikhlasan dalam ibadahnya akan diberi petunjuk oleh Allah untuk menjalani hidup yang penuh dengan akhlak yang mulia. Yang kedua ada sholat yang benar mencetak pribadi yang sabar dan tangguh. Rasulullah SAW juga mengajarkan pentingnya kesabaran dalam kehidupan seorang muslim, terutama yang berkaitan dengan ibadah sholat. Jika seorang hamba berada dalam kesulitan, maka hendaklah ia mendekatkan diri kepada Allah dengan sholat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sholat yang dikerjakan dengan benar tidak hanya memberikan ketenangan batin, tetapi juga membentuk seseorang menjadi pribadi yang sabar dalam menghadapi ujian hidup. Poin yang ketiga, sholat yang baik menjaga keharmonisan sosial. Yang pertama, ada sholat meningkatkan rasa empati dan tanggung jawab sosial. Sholat fardu, khususnya sholat berjamaah, mengajarkan pentingnya kebersamaan dan saling menghormati antar sesama. Seorang muslim yang menjaga sholatnya akan lebih peduli dengan keadaan sekitar, termasuk keluarga, teman, dan masyarakat. Sholat mengajarkan tanggung jawab sosial dan rasa empati terhadap orang lain. Dalam Al-Quran, Quran surat An-Nur yang artinya, dan didirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan taatilah Rasul supaya kamu diberi rahmat. Ayat ini menunjukkan bahwa ibadah yang dilakukan dengan baik termasuk sholat akan melahirkan rahmat yang tidak hanya dirasakan oleh individu, tetapi juga oleh lingkungan sosial di sekitarnya. Poin selanjutnya, sholat sebagai cerminan perubahan diri.
Poin yang pertama, sholat sebagai sarana pembersih diri. Sholat merupakan sarana untuk membersihkan diri dari dosa-dosa kecil yang dilakukan sehari-hari. Dengan sholat, seorang muslim mendapatkan kesempatan untuk memperbaiki diri, bertobat, dan memulai hari-hari dengan kesucian hati. Yang dimana A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus sholata tarfayin nahar wa zulfan minal lail innal hasanati yudhibna sayyi'at zalika dzikra lizzakirin. Yang artinya sesungguhnya amal yang baik itu menghapuskan amal yang buruk. Itulah peringatan bagi orang-orang yang ingat. Quran Surat Hud ayat 114. Dengan sholat yang baik, seorang muslim tidak hanya memberikan diri dari dosa, tetapi juga memperbaiki akhlak dan perilakunya dalam kehidupan sehari-hari. Oke, selanjutnya ada kesimpulan dari tema yang saya ambil bahwa sholat yang baik dan dilakukan dengan penuh khusyuk akan berdampak positif terhadap perilaku seorang muslim. Sholat bukan hanya sebagai ibadah ritual, tetapi juga sarana untuk membentuk karakter yang baik, memperbaiki akhlak, serta menjaga hubungan yang harmonis dengan sesama. Sebagai umat Islam, kita menjaga kualitas sholat kita karena sholat yang baik adalah cerminan dari kehidupan yang baik. Semoga kita selalu diberi kekuatan untuk melaksanakan sholat dengan sempurna dan dapat menjadikan sholat sebagai pendorong untuk memperbaiki diri dalam segala aspek kehidupan. Sekian tema yang saya bawa. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan karena kesempurnaan hanya milik Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.